like TV from Other Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Well, hello everybody. It's good to see you again. Today, I'm going to give a short explanation of past perfect tense. So, let's begin. Kali ini kita akan melanjutkan materi perfect tense. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah past perfect tense. Meski masih dalam ruang lingkup perfect tense, ada sedikit perbedaan past perfect tense dan present perfect tense. Apa perbedaannya? Oke, kita bahas hari ini. Past perfect tense. Dilihat dari judulnya, kita sudah bisa notice dengan kata past yang artinya masa lalu atau kejadian yang terjadi di waktu lampau. Oke, sebentar. Artinya ini sama dengan simple past tense. Waktunya kan sama-sama lampau. Yep, it's almost same, hampir sama. But past perfect tense, waktu kejadiannya terjadi sebelum past tense. Jadi, waktunya lebih lampau dari past tense. Kalau past tense sudah lampau, nah ini lebih lampau lagi. Well, daripada bingung, kita lihat contoh kalimatnya. I had eaten noodle when the class began. Saya telah makan mie ketika kelas dimulai. Kalimat ini menunjukkan waktu lampau. I had eaten noodle merupakan bentuk past perfect tense. Sedangkan when the class began adalah bentuk past tense. Dari kalimat tersebut, mana yang paling duluan dilakukan oleh subjek? Eaten noodle atau the class began? Jawabannya adalah eaten noodle. Jadi sebelum kelas dimulai, subjek sudah makan mie duluan. Artinya, eaten noodle waktunya lebih lampau daripada the class began. Dan itu disebut past perfect tense. Jadi, past perfect tense lebih dulu dilakukan meskipun sama-sama lampau. Bagaimana? Sudah paham? Next, setelah paham dengan fungsi dari past perfect tense, sekarang kita lihat pola kalimatnya. Masih sama seperti present perfect tense, ada positive statement, negative statement, dan questions. Example, kita lihat contohnya. He had lived in Bekasi for 10 years before he moved to Jakarta. Negative statementnya, he had not lived in Bekasi for 10 years before he moved to Jakarta. And the question is, had he lived in Bekasi for 10 years before he moved to Jakarta? Masih sama seperti kemarin, pola kalimatnya masih sama persis. Menggunakan bentuk kata kerja ketiga atau past participle. Lalu jika di negative statement hanya ditambah not. Lalu di question, had-nya pindah ke depan. Perbedaannya adalah tidak ada have atau has. Nah, have dan has digantikan oleh had di sini. Jadi mau subjeknya she, he, it, atau I, you, we, they tetap menggunakan had. Karena had merupakan bentuk past dari have dan has. Kalau tadi contoh bentuk yang ada verbnya atau kata kerja, lalu bagaimana bila bertemu adjective, kata sifat, atau noun, kata benda? Kita lihat di sini contohnya. She had been a teacher before she graduated. She had not been a teacher before she graduated. Had she been a teacher before she graduated?
masih sama seperti kemarin, ada tambahan kata been. Yang membedakannya adalah had, karena had bentuk past dari have dan has. Jadi, tetap ada been setelah had ketika bertemu dengan adjective atau noun. Jika kalian rasa contohnya masih kurang banyak, saya telah merangkum beberapa contoh dari past perfect tense. Bisa kalian pause video ini dan kalian amati, kalian lihat bentuk contoh-contoh berikut. Oke, kita coba analisis kalimat ini. Di kalimat ini kira-kira bagian mana yang salah? I have written a story when her mom came. Kira-kira bagian mana yang salah? Bagian yang salah adalah kata have, yang seharusnya adalah had. Karena di kejadian tersebut terdapat bentuk simple past tense. Bisa kita lihat di statement terakhir, when her mom came. When her mom came adalah bentuk past simple. Present perfect tidak bisa bersatu dengan simple past tense. Jadi perlu kalian ingat. Jadi simple past tense hanya bisa bergabung dengan past perfect tense. Artinya have di sini harus digantikan dengan had. Next, kita coba lihat ada bentuk soal lain di sini. I bought a car for you because you invited me. Pilihannya adalah A. Have, B. Has, C. Had, atau D. Had been. Seperti biasa, I'll give you 5 seconds. Oke, jawaban yang benar adalah had. Coba kita breakdown. Karena ini merupakan bentuk past perfect. Bisa kita lihat di sini ada bentuk past tense-nya. Mana bentuk past tense-nya? Di statement terakhir, yaitu invited me. Invited me. Jadi tips membedakan mana present perfect atau past perfect, kalian lihat apakah ada bentuk past tense-nya di sana atau tidak. Jika ada, otomatis itu jawabannya adalah past perfect dan kalian harus menggunakan had. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang past perfect tense, di mana kejadiannya terjadi sebelum past tense, lebih lampau dari past tense. Pola kalimatnya masih sama seperti present perfect tense. Yang membedakannya adalah have atau has berubah menjadi had. Dan untuk daftar hadir, seperti biasa, kalian bisa cek di description box below. Kalian klik link di bawah. Okay, thank you for watching. Just stay where you are. See you next meeting.